Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa yang saya sayangi. Ya, kembali lagi kepada dosen Pak Iman Lubis, SEMSM, Master Science Management. Di pertemuan 6 ini kita akan membahas tentang resiko dan hasil pada aset ya. Resiko itu bisa dilihat di sini. Saya balik dulu ya. Soalnya pakai yang murah nih. Kalau murah biasanya kalau semakin jauh semakin tidak jelas. Oke ya. Resiko merupakan penyimpangan hasil keuntungan yang diperoleh dari rencana yang diharapkan. Return adalah keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan. Risk and return atau risiko dan keuntungan merupakan kondisi yang dialami perusahaan, individu, dan industri dalam keputusan investasi, baik kerugian maupun keuntungan dalam suatu periode akuntansi ya. Jadi kalau kayak gini kelihatannya sih risiko itu adalah situasi di masa depan yang tidak diprediksi ya, itu risiko tuh. Misalnya kita targetin untung 10%, ternyata untung 20%. Itu bukan karena jago ya, itu karena resiko ya. Tiba-tiba untung 20%, wah ternyata kamu itu jago sekali ya memprediksi, luar biasa gitu kan. Atasan wah siap-siap tuh, siap-siap ya. Karena yang lebih 10% itu bukan dari prediksi kita gitu, kamu gitu. Terus tiba-tiba kamu dapat, ya itu bahaya tuh, itu namanya resiko. Atau kamu gini, orang ada yang prediksi untung rugi 7% gitu ya biasanya. Kecuali kalau misalnya kondisi buruk, rugi 7%. Ternyata pada saat tahun depan kamu BEP itu break even point, gak untung gak rugi. Berarti itu kamu dipuji sama Senbol, kamu hebat banget ya, hebat sekali bisa nyelesain ini tanpa kerugian, luar biasa. Padahal kamu udah prediksi ini minus 7. Nah itu bahaya juga tuh ya. Sesuatu yang terjadi bukan kontrol kita, itu tidak bisa dijadikan standar kebenaran ya, cuma bisa dibilang itu risikonya itulah gitu ya. Oke, lanjut. Kecuali kalau misalnya memang kita prediksi kita bisa BEP 0 dan terjadi, ya itu baru namanya no risiko ya. Tolong dibedain aja sih ya. Apalagi kalau misalnya yang ada orang pada suatu bisnis semua orang nggak bagus, tiba-tiba dia bagus, wah itu resiko tuh namanya, resiko bisnis ya. Resiko jadi orang kaya. Oke, lanjut. Risiko dalam perusahaan tidak dapat dihindari, hanya dapat dikelola. Nah, bagaimana agar risiko tersebut sekecil mungkin mempengaruhi keputusan perusahaan? Risiko dalam perusahaan dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Wah, ada risiko dapat dikendalikan ya? Wah, luar biasa. Kalau risiko kan nggak bisa dikendalikan, namanya juga risiko ya. Risiko dalam perusahaan dibedakan menjadi dua, individual dan perusahaan. Risiko yang berasal dari individu tanpa dipengaruhi proyek yang lain ya. Ini berarti kerjaan anak MSDM nih. Risiko perusahaan, risiko diukur tanpa mempertimbangkan keanekaragaman diversifikasi atau portofolio yang dilakukan oleh investor. Investor pakai F ya, bukan pakai V ya. Risiko ini diukur dengan melihat dari naik turunnya hasil yang diperoleh dari investasi tertentu yang diperlukan perusahaan ya. Yang naik turun ya. Investor menanamkan modal pada investasi tersebut dan mungkin juga menanamkan modal pada investasi yang lain dan tidak diperhitungkan pada risiko ini. Apa nih? Ngomongin apa sih ini? Risiko yang perusahaan dibedakan menjadi 3 ya. 1 adalah risiko individual, 2 risiko perusahaan, 3 risiko pasar. Risiko pasar itu kalau misalnya pasar mempengaruhi tingkat pengembalian investasi saham atau disebut juga dengan beta ya.
Risiko investasi dituju dari investor yang menanamkan modal pada investasi yang juga dilakukan perusahaan. Investor dilakukan investasi yang beraneka ragam. Nah, kalau risiko perusahaan ini adalah risiko yang tidak disebabkan oleh pasar. Nah, kalau risiko individu ini lebih ke MSDM ya. Risiko yang berasal dari investasi secara individu tanpa dipengaruhi oleh proyek lain. Ya. Wah, keren juga nih. Nah, perhitungan risiko aliran kas ya. Risiko expected value EV, nilai yang diharapkan. Aliran kas adalah tiap kemungkinan terjadi. PI adalah probabilitas. Misal terdapat dua proyek AB ya. Aliran kas dan kemungkinan terjadi untuk setiap aliran kas terlihat pada tabel di bawah ini. Nah, kalau probabilitas ini teman-teman sekalian itu disebutnya bobot. Kalau di statistik namanya rata-rata bobot. Nah, apa ya? Kalau misalnya di manajemen persediaan kan kemarin belajar ya tentang rata-rata dan rata-rata bobot. Nah, berbobot. Nah, ini adalah yang bobot. Ya, kalau kalian ingat di pertemuan kelima ya, manajemen persediaan yang saya ajarkan soal nomor 2. Itu pun kalau kalian baca, nonton tutorial dan punya kuota ya. Ya gimana ya. Memang kalau mau belajar tuh banyak sih, harus punya kuota, sarana prasarana, punya teman buat diskusi, punya modul untuk dibaca, punya dosen untuk jadi sebagai penengah gitu ya. Tapi salahnya kalau udah kuliah, oh saya udah bayar kok nggak pinter. Nah, ini dia lagi-lagi uang itu tidak bisa membeli segalanya ya. Oh saya udah bayar. Oh. Sama kayak kalau main falas, teman kita ada yang bilang udah main falas mentang-mentang punya uang, atau udah main saham mentang-mentang punya uang. Ya kalau nggak tahu apa-apa, ya rugi-rugi juga gitu. Nggak cuman uang, banyak hal ya. Banyak hal. Ya ada juga yang, tapi alhamdulillah sih belum ada yang main saham ya. Mungkin ada sih, cuman diem-diem aja. Atau mungkin yang usaha lah. Usaha bikin somai. Yang penting saya punya modal kan. Nggak tahu somainya nggak enak, sama aja. Ya nggak laku juga, rugi juga. Karena akhirnya terjadilah resiko. Resiko kegagalannya bukan ke probabilitas ya, pasti. Nah, itu bukan resiko itu. Resiko itu kan yang belum terjadi, baru prediksi doang. Lanjut. Untuk proyek A 600 kali 0,2. Nah, tinggal dikali aja ya. Kemungkinan expected value-nya untuk aliran kas 6.000 20%. Untuk aliran kasnya 8.000 30%. Untuk aliran kas 10.000 30%. Untuk 12.000 20%. Ingat, probabilitas itu adalah 1. Jadi jangan sampai aliran kas 0 100%. Wah itu mah 0 berarti yang diharapkan, nggak punya sama sekali harapan, bahkan rugi. Wah bahaya tuh. Ya tinggal dikali-kali aja ya. EVA economic, bukan economic value added ini, FB expected value ya. Expected value tinggal dikali-kali saja terus dijumlah kan. Nilai harapannya adalah 9.000 ya, 9.000. Menghitung penyimpangan. Nah, ini sudah kalian kerjakan di statistik 1. Mungkin kalau sudah mengambil ya. Ada namanya standar deviasi ya. Standar deviasi adalah menghitung resiko. High risk high return ya, bahaya tuh. Berarti itu kamu sudah berjudi tuh. Kalau udah ngomong high risk high return, berarti kamu menserahkan hidupmu pada pasar. Wah, kemanapun kamu setuju ya kan, high risk high return. Yang penting untung. Ya, tapi semakin kecil berarti kamu bisa mengontrol kan. Mengontrol. Saya nggak paham ya tadi apa ya.
risiko yang dapat dikendalikan sampai dapat dikendalikan. Aduh, saya mungkin harus banyak baca lagi ya. Kalau memang ada teman-teman mahasiswa yang tahu, boleh sharing di grup ngobrol ya. Lanjut lagi. Penyimpangan deviasi standar dari aliran kas FIF. FI adalah nilai dari value-nya. Expected value adalah yang tadi ya. Jadi kalau FI itu VI, FI mah beda lagi ya. Ini adalah FI. F1, F2, F3, F4 ya. Oke, expected-nya ini. Expected 9. Oh, salah ini. 9. Nah, bener kan? Nah, 6.000, 8.000, 10.000 ya. Bisa dilihat ya, sama ya. Nah, jadi ya, insya Allah kalau dekat begini kan tidak ada hambatan ya dalam membaca. Jadi bisa lebih enak gitu ya. Lanjut lagi. Ya, tinggal dikuadratkan kan. 6.000 minus 9.000 kuadratkan ya. Baru diakar. Ya, dikali 0,2. Ya ditambah 8.000 dikurang 9.000 ya, semuanya dikurangin expected value ya. Ini adalah expected value-nya rekan-rekan mahasiswa. Ini salah. 9.000 kan tadi. Ini 9.000 ya. Kalau misalnya nilai value-nya per ini per probabilitas ini kan beda tuh kan, sesuai dengan tabel ya. Oke, itu juga sama nih. Ini. Lanjut, tinggal ditambah di akar, hasilnya adalah 2,050. Wow. Nah, sama juga di proyeksi B ya. Nah, kalau proyeksi itu berarti kita tinggal lihat resiko mana yang harus dipilih ya. Pasti begitu ya. Nah, ini dia. 2,050, 1,850. Mana yang lebih rendah? 1,840. Makanya yang lebih bagus adalah proyek B. Ya. Nah, jadi walaupun ada proyek A yang labanya lebih besar, arus kasnya lebih besar. Coba. Loh, ini masih probabilitasnya yang berbeda ya. Iya. Walaupun kemungkinan, walaupun aliran kasnya sama, tapi kemungkinan dapatnya berbeda. Ya, jadi ini lucu juga sih. Ada dua AB aliran kas di masa depannya. Aliran kas tahu ya, dari penjualan gitu ya. Terus jadi tuh kalau aliran kas itu didapat dari, kalau kalian belajar manajemen keuangan 1. Oh iya, ini lagi belajar ya. Nanti belajar setelah ini, setelah pertemuan setelah UTS ya. Jadi kalau aliran kas itu didapat, tapi juga kayaknya udah belajar juga di PH1 deh. Didapat dari penjualan dikurang HPP jadi gross profit, dikurang beban admin jadi EBIT, laba sebelum, EBIT itu earning before interest dan tax, laba sebelum bunga dan pajak. Bunga dan pajak itu bunga itu bukan dari bunga jangka pendek, tapi dari bunga jangka panjang seperti obligasi. Kemudian pajak
pajak dikenakan jika untung, tapi kalau rugi pajak itu sama dengan nol ya. Nah, barulah terjadi laba. Nah, untuk mencapai aliran kas, laba itu harus ditambahkan depresiasi. Jadi, karena depresiasi sudah dikurangkan di atas, ada depresiasi. Harus ditambahkan karena kan depresiasi itu akrual ya. Kan ingat ya kalau akuntansi itu ada akrual, ada cash basis ya. Jadi akrual itu sudah dinyatakan beban, tapi tidak ada cashnya kan, belum terjadi. Nah kalau cash basis sudah terjadi. Tapi laporan arus kas itu adalah cash basis, adalah uangnya ada. Nah, laporan laba rugi itu accrual basis, sudah dihitung walaupun belum terjadi gitu ya. Kira-kira ingat kalau PA1. Kalau saya salah berarti saya lupa dan boleh perbaiki ya. Itu berarti kamu ngerti ya. Kalau misalnya kamu diam aja, aduh, diam, aduh, yang dibahas apa, yang di kepala apa, aduh, sedih saya dengar. Oke, lanjut lagi ya. Nah, udah tadi nih. Kalau jika aliran kas tidak sama, tapi di sini aliran kas sama semua. Di probabilitasnya juga yang berbeda. Kalau ini kan pakai bobot ya. Sama ya, tinggal dihitung aja ya, pasti bisa. Mengelola risiko ya, dalam aktivitas usaha meminimalir risiko dapat dikelola untuk meminimalisir dampak terhadap keputusan investasi. 4 cara mengelola risiko ya. 1. Dengan tidak memperbesar setiap keputusan yang mengandung risiko tinggi, tapi membatasinya agar risiko tersebut tidak menjadi besar di luar kontrol pihak manajemen perusahaan. Tidak mengambil keputusan secara spekulasi. Nah, ini nih spekulasi nih, atau bisa disebut gambling ya. Resiko tinggi ya, resiko tinggi itu clue-clue yang manis nih, clue-clue yang asik nih. Resiko tinggi, aduh, mengambil besar di luar kontrol. Jadi kalau kalian ngambil keputusan, kalian juga mesti mempertanyakan diri kalian dulu, apakah kalian mengontrol itu. Kalau nyata kalian ngambil keputusan yang kalian tidak bisa kontrol, ngeri ya, ngeri banget. Akhirnya jadi gambling, spekulasi yang ke depan bakal jadi masalah. Gimana caranya kamu mau untung kalau kamu nggak bisa mengelola resiko atau mengontrol resiko? Wah, bisa. Dengan cara apa? Dengan mencari resiko yang terkecil biar kamu bisa kontrol atau sudah siap gitu. Contoh, kalau di indeks gitu, kalau main-main saham atau main-main future gitu, lihat dulu ya resikonya gitu. Jangan, oh ini Pak untung. Nah, terus yang ditawarin misalnya cuma Loco Gold London aja, atau yang ditawarin cuman falas saja dan cuman USD DR. Wah, itu namanya pencucian otak ya. Kalau kita tuh investor itu harus bisa banding-bandingkan. Jadi kalau misalnya kita mau ditawarin, Pak mau main falas atau main Loco Gold London, atau mbak falasnya apa nih, IDR USD atau apa gitu, ya jangan cuma satu. Kalau cuma satu, dan saya lihat sih polanya marketing future ya begitu. Future tahu nggak sih yang berjangka tuh, misalnya saya nggak boleh sebut nama ya, ntar saya di kantor polisi kan lagi. Dari juga zaman sekarang nggak apa-apa dipolisikan kayak kurang kerjaan. Iya, jadi kayak itu tuh yang penting banget gitu. Wah, itu sedih saya ngedengarnya, melihatnya bukan ngedengarnya. Iya,
mengalihkan resiko. Nah, mungkin teman-teman yang menanya bagaimana mengurangi resiko adalah dengan menggunakan asuransi. Mengontrol resiko. Ini memperkecil resiko yang pertama ya. Bukan mengontrol, sorry, sorry. Memperkecil resiko artinya kita, waduh, jadi kebuka begini. Ya. Akhirnya kita harus mencari resiko yang terkecil, saudara-saudara. Jangan ngambil resiko yang terbesar. Mentang-mentang untung. Jadi tuh kalau bisnis itu jangan lihat untungnya. Oh, money come, money go gitu. Wah, kalau di bisnis ini untung besar, ada buktinya. Bulan lalu untungnya 100%. Wah, itu ngeri itu. Itu gila banget, parah. Tapi jangan lupa Pak, rugi juga bisa 12%. Nah, itu yang nggak disampaikan. Nah, jadi come on dong, logis dong, logis gitu. Oke, pendanaan risiko. Menyediakan sejumlah dana sebagai cadangan guna mengantisipasi. Nah, ini nih dana nih ya. Jadi ketika ada risiko misalnya saya berpikir bahwa risiko ini sekitar 7%. Artinya 7% naik, 7% turun ya. Jadi kalau risiko 7% itu bukan turun doang 7%, tapi naik juga 7%, itu namanya risiko. Kan risiko itu kan standar deviasi minus rata-rata ditambah diantaranya gitu, rata-rata. Jadi standar deviasi dikurang rata-rata tuh, jadi itu diantara itu, dan standar deviasi ditambah eh tambah rata-rata jadi naik ya. Jadi kayak begini nih kalau saya nggak salah ingat ya, caranya itu standar deviasi, sorry, coba di standar deviasi itu kayak gitu ya, rata-rata min ya, rata-rata dikurang standar deviasi ini lebih kecil dari X X lebih kecil dari rata-rata tambah standar deviasi ya. Kayak gitu tuh rata-rata. Nah, itu mesti disiapin tuh dana 7%. Gimana kalau lagi 7%? Nah, kalau persiapan itu disebut namanya modal kerja. Makanya tuh liabilities itu harus lebih sedikit dari current asset ya. Tujuannya untuk mengelola resiko. Semalam ada teman kita yang nanya soal resiko. Harusnya dikasih tahu, Pak, saya baca resiko di bab 6. Nah, itu kan berarti saya membatasi masalah gitu. Kalau misalnya nanya bagaimana sebenarnya kalau resiko ini semua sama, mau resiko investasi falas, mau resiko investasi real, itu semua sama ya, nggak ada yang nggak sama. Nama juga teori, yang teori semua sama. Kalau nggak sama tuh namanya diskriminasi. Teori nggak mendiskriminasi berbagai orang, makanya jadi bias. Ya, teori itu jadi bias karena ditaruh ke semua tempat. Tapi bukan benar, bukan berarti salah gitu. Jadi kita sebagai manusia tinggal mengadaptasikan di lingkungannya, tergantung lingkungan. Ya. Ini adalah rumusnya. Probabilitas itu sama kayak tadi ya, ini tinggal dimasukin. Expected return portfolio A ditambah dengan ini adalah bobotnya, bobot yang kita mau taruh uangnya berapa gitu. Misalnya ada 10 juta. 10 juta kita taruh 0,3 di RA dan 0,7 di RB. Aduh. Kalau taruh begini pasti nggak kebaca deh, karena terlalu kecil gara-gara gratisan aplikasi. Ya malum lah, bukan orang high class saya. Lanjut, untuk menghitung persentase dilakukan dengan cara seperti tadi ini ya, ERP. Kalau ini dia pakai returnnya pakai
tambah 464. Setelah itu baru dimasukkan ke dalam persen. Langsung dibagi persen ya, 0,082. Ini 2 juta kan jumlahnya. Sebenarnya juga bisa ya, 164 dibagi dengan 2 juta kan 0,82 ya. Bisa lebih pertama. Coba tes ya. 100. Oke, lihat ya. Oke, saya ulang lagi ya. 164.000 dibagi 2 juta sama dengan 8,2%. Sama lah. Terus dibalik lagi ya, ini kayak kurang kerjaan. Nah, ini kurang kerjaan. Nah, ini rumus-rumus CAPM. Kalau mas pasar mempengaruhi satu saham itu pakai regresi berganda, regresi linear sederhana. X-nya pasar, RI-nya adalah saham tersebut. Orang manajemen keuangan lucu ya, padahal kita itu aset pricing, kita juga masih mikirin investor gitu. Selalu kalau skripsi di Unpam itu mereka itu cuman hanya menghitung risiko perusahaan. Risiko perusahaan itu seperti apa ya? Cuman menghitung rasio terhadap harga saham. Rasio terhadap harga saham. Itu disebut namanya risiko perusahaan. Padahal tadi kalian sudah bisa lihat ada risiko individu, ada risiko perusahaan, ada risiko pasar. Nah, risiko pasarnya nggak dilihat juga, risiko individunya belum dilihat ya. Risiko individu itu apa ya, psikologi dari investor ya. Ya jadi karena kita itu deket-deket sama behavior finance ya. Asumsi apa ya? Oke. Nah, ini adalah formula si CAPM. Ya. RM, return market. Return market di Indonesia itu adalah IHSG. Ya. RF adalah suku bunga Bank Indonesia atau suku bunga bebas resiko yang di Amerika itu time. Aduh, backgroundnya bagus ya. Oke, sudah dulu ya. Ini manajemen keuangan 1. Nanti tanya aja untuk CAPM dan perhitungan-perhitungan seperti ini. Suara background saya di rumah ini lagi bagusnya nih ya. Nah, nanti kita lanjut lagi ke latihan soal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.